Dalam bulan suci Ramadan, Divisi Humas Polri menggelar sholat berjamaah di Gedung Serbaguna Rastra Sewa Kotama, Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan. Para jamaah yang hadir mendapatkan tausiah Ramadan mengenai kiat mendapatkan malam Lailatul Qadar yang diberikan oleh penceramah Ustadz Tengku Hairul Fazli. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, ya. Maka kita berharap dan bermohon kepada Allah agar kita tetap diberikan kesehatan sehingga bisa memaksimalkan ibadah di detik-detik terakhir dari bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, pernah suatu ketika di zaman Nabi SAW ada seorang badui, orang pedalaman yang datang ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian orang Badui ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina Allah?" Wahai Rasulullah, di mana sesungguhnya Allah? Aqaribun Rabbuna fanunaji? Apakah Allah itu dekat dengan kita sehingga kita bisa bermunajat kepadanya? Am ba'idun fanunadi? Ataukah Allah itu jauh dari kita sehingga kita perlu memanggilnya? Nabi ditanya hal yang gaib seperti ini, Nabi tidak tahu jawabannya. Sehingga Nabi diam 1000 bahasa nggak punya jawaban. Tidak lama kemudian datanglah Jibril alaihissalam dengan membawa salah satu ayat dari surah Al-Baqarah. Ayat ini merupakan jawaban atas pertanyaan orang Badui tadi, yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, apabila ada hambaku datang kepada engkau bertanya tentang diriku, fa inni qarib, sampaikan kepada mereka, aku ini dekat dengan mereka. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permintaan orang minta. Falyastajibu li, hendaklah mereka memenuhi panggilanku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini merupakan jawaban langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan orang Badui tadi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma yang menarik dari ayat ini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ayat 186. Ayat ini berada di tengah-tengah ayat-ayat puasa. Jadi 183 itu ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. 183 ayat puasa. 184 masih berkaitan dengan puasa. 185 masih berkaitan dengan puasa. Nah, 186 itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan puasa, yaitu tentang doa. Dan ya ayat 187 kembali berkaitan dengan puasa. Jadi ayat ini diapit oleh beberapa ayat puasa. Maka ulama mengatakan ini menunjukkan pentingnya memperbanyak doa di bulan-bulan Ramadan. Ya. Nah, Imam Ibnu Katsir, salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i yang wafat tahun 774 Hijriah. Beliau termasuk ulama yang sangat produktif dalam menulis. Banyak sekali karya-karya beliau. Ada satu karya beliau di bidang sirah nabawiyah yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Itu beliau tulis sirah dari zaman sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman beliau, abad ke-7 Hijriah. Beliau tulis itu, ya, sekitar 20 jilid. Nah, kemudian beliau juga punya kitab tafsir yang berjudul Tafsir Quranil Karim. Nah, ketika beliau mentafsirkan ayat yang khatib bacakan tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Nah, ketika Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, beliau menampilkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ma min muslim yad'u Allah bi da'watin laisa fihi ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathi khisal. Apabila seorang hamba berdoa kepada Allah dan suatu doa yang mana dalam doa tersebut tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim, apa janji Allah?
illa a'tahu Allahu biha ihda thalathi khisal. Maka Allah akan berikan kepada orang tersebut satu dari tiga opsi. Satu dari tiga pilihan pasti akan Allah berikan kepada orang yang berdoa tadi. Nah, opsi yang pertama yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayyu'ajjila lahu da'watahu. Jadi ketika ada seorang hamba berdoa kepada Allah, maka opsi yang pertama Allah tawarkan adalah doanya kes dikabulkan oleh Allah. Doanya kes dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita minta segera Allah kabulkan. Ini opsi yang pertama. Dan opsi ini pernah Allah berikan kepada Nabi SAW di perang Badar. Bisa jadi Allah telah menyiapkan untuk kita opsi yang kedua. Apa opsi yang kedua? Nabi bersabda, ayat dakhiraha lahu fil akhirah. Jadi setiap kita berdoa, ini kan ada pahalanya. Karena doa itu bagian dari ibadah. Maka pahala tersebut disimpan oleh Allah di akhirat. Maka di hari kiamat nanti ada orang yang terheran-heran ketika melihat pahala yang begitu besar ia dapatkan. Sehingga dia tanya kepada malaikat, wahai malaikat, ini pahala siapa? Perasaan ketika di dunia saya beramal biasa-biasa saja, nggak ada yang spesial. Tapi kenapa hari ini saya diberikan ganjaran yang begitu luar biasa besarnya? Maka malaikat mengatakan, itu pahala ketika engkau berdoa kepada Allah, namun doamu tidak kunjung dikabulkan. Maka Allah tunaikan pahalanya sekarang. Ya, ini opsi yang kedua. Dan opsi yang ketiga Allah tawarkan, seandainya opsi yang pertama tidak kita dapatkan, opsi yang kedua tidak dapatkan, maka ada opsi yang ketiga, yaitu wa imma ayasrifa minasu'i mithliha. Allah akan jadikan doa kita ini sebagai penghalang dari bencana dan malapetaka. Ya. Yang jelas tidak akan rugi seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita hindari adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sebagian masyarakat kita ketika berdoa kepada Allah, kemudian doanya belum kunjung dikabulkan, langsung dia mengatakan Allah itu tidak adil. Enggak. Dalam hadis qudsi Allah sebutkan, ana fi dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau mereka senantiasa berprasangka baik kepadaku, maka aku akan berlaku baik kepada mereka. Ini Allah sebutkan dalam hadis qudsi.